bukti bahwa Hotman Paris takut berdebat dengan Rocky Gerung, di mana stasiun TV berapa kali mengundang beliau tetapi selalu ditolak dan beralasan belum. Kalian tuh harus dengan kecerdasan. Enggak juga. Jadi orang koruptor tuh enggak cerdas sekali dia tuh, ya. Mbak Liameda. Apalagi nih yang kemarin yang ketangkap 271 T itu. Yang penting bisa ada kesepakatan, bisa menjaga rahasia, urat malu pun tak putus. Sama bisa menjilat. Udah bisa beli berlian. Kau bayangkan 271 T. Kau cuma 12 M. Berapa banyak kayak berlian kau tuh bisa dibeli? Jadi jangan sombong-sombong kali hidup ini. Asik berlian aja dicakapkan. Itu perhiasan tempatnya wanita. Itu kesukaan wanita. Dan barang itu khusus untuk wanita. Bukan untuk laki-laki. Kau wanita apa bukan? Udah tuh, nggak usah kau cerita-cerita kekayaan kau ya. Muak kali aku ya. Kau harus berpikir aku aja yang emak-emak yang gak ada hubungannya dengan negara nih ya. Aku nih orang-orang biasa, tapi aku berpikir sama kehidupan orang-orang banyak nih yang sekarang lagi susah-susah nih, ya. Dia tuh memikirkan macam mana ngasih makan anaknya, macam mana dia uang gaji itu untuk menyekolahkan anaknya, macam mana dia untuk membayar pajak yang udah naik, mau beli bensin yang udah naik ntar lagi, semua naik, karena semua barang udah naik, ya. Pikirlah kau pintar, ya, bergunalah kau untuk negara nih, ya. Tidak-tidaknya kau berpikir juga untuk rakyat-rakyat yang udah susah-susah nih sekarang. Aku aja bukan siapa-siapa memikirkan kok. Aku ingat kurangin kesombongan tuh ya. Ya kami aja nengok kau tuh orang Medan nih banyak yang muak. Bukan hebat kali pakai berlian tuh, nggak ada, nggak menambah kegantengan kok nggak gitu-gitu juga muka. Dah, ya. Mungkin malu ya. Jadi bagaimana terlihat Jokowi tidak sabar untuk segera menjadikan Gibran sebagai tokoh itu, untuk Bobi sebagai tokoh, Ibu Iriana segala macam. Jadi dipamerkan kembali memang dari awal. Ini dinasti sebetulnya, politik dinasti itu. Tetapi kan Mahkamah bilang nggak ada politik dinasti di situ tuh. Kalau begitu perbaiki definisi dinasti, nggak ada nepotisme di situ. Kalau begitu perbaiki definisi nepotisme. Jadi Mahkamah Konstitusi ini juga nggak paham hal-hal yang mendasar bahwa nepotisme itu artinya ada politik keluarga. Nepotisme itu datang dari kata nephew artinya keponakan itu. Jadi asal usul genealogi dari satu istilah memang nggak dipahami. Jadi terlihat yang cuma ada 3 hakim yang bermutu di situ tuh. Jadi harusnya ya udah 3 hakim ini juga mundurkan diri aja kan, karena dia akan tercemar oleh Nila Siti, bukan Nila Siti, Nila 5 titik yang ada di Mahkamah Konstitusi. Terlebih jabatan wakil presiden yang dipersoalkan oleh pemohon akuo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan atau elected position, dan bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung, directly appointed position. Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan cara ditunjuk atau diangkat secara langsung. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai pelanggaran atas ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998, Undang-Undang 28 tahun 1999 dan Pasal 282 Undang-Undang Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Ya ampun, jatuh cinta saya sama Rocky Gerung. Emang bisa ya sejatuh cinta ini? Tidak ada, Presiden Jokowi tidak dirugikan oleh pernyataan Rocky Gerung, Refli Harun atau siapa. Assalamualaikum. Saya setuju sih dengan pernyataan beliau. Kayaknya kalau misalnya sekarang kita mengkritik suatu instansi gitu ya, atau kebijakannya, atau apalah gitu ya, kita mengkritik kebijakannya gitu ya, bukan personalnya gitu kan. Nanti dibilang radikal lah, terus apalah gitu ya. Padahal kritikan itu kan terjadi ketika ada suatu kebijakan yang memang kurang bagus. Bukan kita benci personalnya, enggak. Karena suka aneh gitu ya. Malah kan kalau misalnya nggak ada yang mengkritik ketika ada yang salah, didiamkan, itu malah bahaya loh.
Tapi ketika ada satu kebijakan, ada yang kritik, jadikanlah kritikan itu menjadi sebuah evaluasi gitu ya, bukan malah diintimidasi, terus malah dipersekusi dan sebagainya. Karena saya suka aneh gitu ya, sama orang-orang yang terutama loyalitasnya mereka gitu ya, tim-timnya mereka yang membela mati-matian, padahal mereka juga akan dirugikan dengan sebuah kebijakan yang salah. Bener nggak sih? Jadi buat orang-orang yang sosok apa ya, pembela gitu ya, mereka juga sebenarnya dirugikan dengan kebijakan yang salah itu. Yuk mari kita mengkritik sebuah kebijakan yang memang harus dikritik. Thank you ya. Yap, itulah berbagai video di mana di video pertama momen di saat Bang Aiman mengatakan bahwa Bang Hotman Paris ini sempat diundang tetapi lagi-lagi menolak karena alasannya tidak mempunyai kesempatan untuk menghadiri undangan tersebut. Dan kemudian ada juga Mbak Lia dari Medan yang lagi-lagi memberikan tohokan mautnya terhadap Hotman Paris, satu kampungnya yang begitu arogan dan sombong dengan apa yang sudah dia miliki saat ini. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung di video yang ketiga tadi terkait dengan nepotisme yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya kira sudah terlalu ugal-ugalan, saya kira sudah terlalu barbar, tidak sabaran bagaimana agar bisa mengangkat seluruh keluarganya agar bisa berada di jajaran pemerintahan. Dan saya kira sudah terlalu terang-terangan dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan Pak Jokowi ini, yang hanya berpikir persoalan keluarganya, tidak pernah berpikir bagaimana sengsaranya rakyat. Ditambah lagi akhir-akhir ini bahan-bahan sembako dan BBM begitu naik drastis, yang saya kira membuat rakyat yang mempunyai perekonomian yang di bawah standar betul-betul menjerit dengan apa yang terjadi di negeri kita sekarang. Nah, dengan kritikan-kritikan yang dilayangkan oleh Bang Rocky Gerung terhadap Pak Jokowi, lagi-lagi pengikut dari Pak Jokowi menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung, apa yang dilakukan orang-orang yang suka mengkritisi Pak Jokowi ini adalah orang yang tidak suka secara personal Pak Jokowi, orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo, orang yang tidak suka dengan Mas Gibran. Saya kira itu salah besar. Orang yang melakukan sebuah kritikan-kritikan terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah mempunyai tujuan yang sangat luar biasa, bagaimana agar kesejahteraan rakyat bisa terwujud dan mengevaluasi apa yang salah dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira kalau tidak ada kritikan-kritikan yang dilayangkan oleh sejumlah tokoh seperti Bang Rocky Gerung ini, maka pemerintah semena-mena melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang buruk dan bahkan akan melakukan yang lebih parah lagi, yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi tujuan sebagai pemerintah, yang merasakan dampaknya itu adalah rakyat Indonesia. Pembelaan yang diberikan oleh Pak Jokowi ini masih banyak dari kalangan rakyat yang hanya berpikir persoalan isi perutnya, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana kemajuan bangsa ini, kemajuan negeri ini, yang saya kira semakin kesini semakin miris. Seharusnya ini yang harus dipahami oleh sebagian rakyat Indonesia yang masih keliru terhadap apa yang menjadi kritikan-kritikan para tokoh-tokoh cendekiawan, para aktivis, terutamanya Bang Rocky Gerung dan yang lain. Semata-mata itu dilakukan untuk bagaimana agar bangsa ini menjadi bangsa yang terhormat, menjadi bangsa yang lebih baik dari sebelumnya, dan plus negeri kita menjadi negeri yang maju. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira terlalu panjang saya ngoceh dan jangan sampai menimbulkan rasa bosan dari sahabat-sahabat, dan itu tidak baik tentunya untuk saya.
Saya akhiri saja dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.